Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Base semuanya, kembali lagi bersama saya Zainal Arifin, Technical Support dari PT Base Instrument Indonesia. Hari ini kita akan review salah satu insulation tester analog yang masih diproduksi oleh Kyoritsu. Dan untuk alat ini mungkin untuk di daerah Indonesia sudah sangat familiar sekali. Dan untuk insulation tester yang sekarang ini sudah banyak dipakai juga di pembangkit di Indonesia. Mungkin yang untuk jaringan distribusinya biasanya yang pakai dari PLN dan dari kontraktor PLN itu sendiri. Nah, langsung saja untuk hari ini yang akan kita bahas yaitu High Voltage Insulation Tester KEW 3123A. Sebelum kita masuk ke alatnya, saya mau menjelaskan dulu kenapa High Voltage Insulation Tester KEW 3123A ini sendiri banyak dipakai di pembangkit di Indonesia. Alasan yang pertama, untuk alat ini selain dia masih menggunakan analog yang notabene untuk orang Indonesia masih mereka masih familiar dengan alat ukur yang analog. Yang pertama yaitu terletak pada hard case-nya, di mana kalau dibawa ke lapangan untuk alat ini sangat aman sekali atau sangat safety, di mana dia sudah dilengkapi dengan hard case. Dan yang kedua, untuk rentang ukurnya atau range-nya, alat ini sudah dilengkapi dengan dua range, di mana dia bisa mengukur 5000 volt atau dia bisa mengeluarkan tegangan 5000 volt atau 10000 volt. Dan untuk 5000 voltnya itu sendiri, alat ini sudah sampai dengan bisa mengukur untuk insulasinya sampai dengan 200 giga ohm, dan untuk 10.000 voltnya dia bisa sampai dengan 400 giga ohm. Alat ini juga compact di desainnya, dimana kalau kita sedang melakukan pengukuran yang mana kalau kita menggunakan insulation tester ini sendiri kan biasanya di lapangan atau nggak di dalam ruangan, jadi kita tidak usah melepas-lepas unitnya ini dari cover atau dari hard case-nya. Kita tinggal membuka hard case-nya, kita install kabelnya, dan kita langsung melakukan pengetesan dan unitnya masih dalam hard case. Jadi itu keunggulan-keunggulan dari KEW 3123A ini. Baik, langsung saja kita menuju ke alatnya. Nah, untuk alatnya, kardusnya tampilannya seperti ini. Nah, mungkin kalau di lapangan nanti ketemu untuk KEW 3123A ini, kardusnya bukan seperti ini, bisa dipastikan itu pasti bukan original dari Kyoritsu. Soalnya di lapangan sendiri sudah banyak KEW 3123A ini dengan kardusnya dibuat semirip mungkin dan unitnya hampir sama dengan Kyoritsu, tapi dia untuk unit di dalamnya desainnya masih sama persis dengan KEW 3123A 3123 yang belum ada A-nya. Untuk tampilan depan dan belakangnya seperti ini, dimana dia hanya ada keterangan nama dan ada gambar dua dimensi dari desain KEW 3123A. Nah, untuk di atasnya di sini ada untuk keterangan serial numbernya, dan untuk di sampingnya masih sama, hanya tulisan tipe dan gambar dua dimensinya. Nah, langsung saja kita buka untuk isi di dalamnya. Nah, untuk tampilan dalamnya seperti ini, di mana dia sudah dilengkapi dengan hard case dan masih sama dengan tipe-tipe Kyoritsu yang dilengkapi hard case lainnya. Untuk hard case-nya di depannya ada logo Kyoritsu, dan untuk di atasnya atau di bagian handle di sini kita ada locknya dua, dan di sini sudah dilengkapi dengan handle. Nah, untuk locknya ini masih sama menggunakan plat, di mana untuk untuk locknya ini sangat safety, jadi nggak gampang loss atau nggak gampang kalau bahasa Indonesia dol. Untuk cara membukanya, kita tinggal membuka klip yang bagian bawah. Nah, tinggal dibuka untuk penguncinya. Nah, untuk tampilan dalamnya seperti ini.
Di mana untuk di atasnya di sini ada keterangan untuk atau cara-cara menggunakan installation tester. Untuk kelengkapannya sendiri, di sini kita sudah dilengkapi dengan surat keterangan caution leads-nya. Nah, di sini ada dalam bahasa Inggris dan ada dalam bahasa Jepang. Nah, selanjutnya di sini ada surat lagi untuk leads kategorinya. Nah, di sini ada lagi untuk supplementary leads, dan di sini kita dapat sertifikat conformity. Sertifikat conformity bawaan dari pabrikan bahwa menerangkan bahwa alat ini benar keluaran dari Kyoritsu. Satu lagi yang kita dapat untuk booknya, kita di sini dapat manual booksnya atau instruction manualnya. Untuk leadsnya, kita di sini dapat 3 kabel karena untuk KEW 3123A ini sudah dilengkapi dengan port guard. Nah, yang pertama kita dapat port lainnya. Terus yang kedua kita dapat untuk earth-nya. Dan yang ketiga kita dapat kabel untuk guard. Selain itu untuk ujung dari prop line kita dapat pilihan 2 tipe di sini. Yang pertama kita dapat yang hook, dan yang kedua kita dapat yang pin, dan satu lagi yang ini untuk high voltage 10 kV nya yang dilengkapi dengan insulated seperti ini. Untuk cara penggantian ujungnya ini kita tinggal masukkan jenis ujung yang mau kita pakai ke dalam ujung dari lainnya, tinggal kita putar ke kanan atau searah jarum jam seperti ini. Untuk unitnya sendiri tampilannya KEW 3123A itu sendiri yang sekarang seperti ini, dimana di sini untuk bodinya di bagian belakang atau sekelilingnya dia masih menggunakan plastik biasa, dan untuk bagian depan sini dia sudah dilengkapi dengan rubber, jadi kalau misalkan kita mau mengangkat alatnya juga enak, nggak khawatir kalau alatnya nanti jatuh atau ketika tangan kita berkeringat pasti licin kalau plastik biasa. Nah, untuk port di atasnya di sini ada port line, port guard, dan port untuk earth-nya. Nah, untuk tombolnya di bawah kita ada selektor untuk pemilihan range-nya, range outputan dari voltage. Untuk voltage-nya di sini ada 5000 volt dan 10.000 volt. Di samping sini kita masih sama dengan alat-alat Kyoritsu yang lain. Di sini ada tombol untuk pengetesan. Nah, untuk pengetesannya kita bisa menekan sekilas atau hanya menekan seperti push button, atau kita mau mengelok. Nah, untuk locknya kita tinggal tekan dan diputar ke kanan. Untuk rilisnya ini tinggal ditekan dan diputar ke kiri. Nah, itu untuk rilisnya. Nah, di sini ada screw untuk adjustment jarumnya. Nah, untuk tampilan di displaynya, di sini kita ada indikator untuk lampu merah dan lampu hijau untuk ketika pas pengetesan nanti dia otomatis jalan. Dan untuk installation yang analog KEW 3123A ini dia sudah dilengkapi juga untuk baterai test. Jadi sebelum kita melakukan pengetesan kita cek dulu untuk baterainya apakah masih bagus atau sudah berkurang untuk tegangannya. Nanti sebelumnya kita bisa tes di situ. Untuk indikator-indikatornya ini sendiri, untuk warna-warnanya kita tinggal menyesuaikan di keterangan di bagian bawah sini. Nah, di bagian bawah sini untuk 5000 volt kita menggunakan parameter atau bar yang atau angka-angka yang berwarna hitam. Untuk yang di range 1000 voltnya kita menggunakan angka-angka yang berwarna merah. Nah, untuk KEW 3123A ini untuk powernya kita menggunakan baterai AA. Nah, untuk lebih detailnya mari kita coba langsung menggunakan loads atau menggunakan alat standar.
Baik, untuk sekarang kita sudah memasang alat ini dengan high voltage atau high resistance decade resistance substituter, salah satu produk yang dipakai untuk kalibrasi high voltage insulation tester ini sendiri. Nah, untuk sekarang kita sudah install kabelnya secara keseluruhan, dan di sini lotnya kita masih kosong semua. Dan untuk unitnya, sebelum kita melakukan pengetesan, kita cek baterainya dulu. Nah, untuk pengecekan baterai kita tinggal putar selektor switchnya ke baterai cek. Setelah itu kita tekan tombol tesnya. Nah, kalau dia masih di range sini, ini menunjukkan bahwa baterainya ini masih bagus. Nah, setelah itu kita putar ke range yang mau kita pakai. Kita bisa memakai 5.000 atau 10.000-nya. Nah, di sini saya akan coba menggunakan di 5.000-nya. Dan untuk sekarang dekade resistance substituternya masih di 0 semua. Nah, untuk sekarang kita tinggal tes di sini. Nah, di sini untuk zero-nya karena kita menggunakan 5.000, jadi kita menggunakan yang warna hitam, dan di sini untuk nilai nolnya masih bagus untuk alat ini. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai resistan untuk KEW 31, nilai resistan dari dekade substituternya. Di sini karena dia menggunakan sampai dengan 200 giga, saya akan mencoba di 100 giga atau setengah dari range-nya alat ini sendiri. Di sini untuk jarumnya, untuk pergerakannya dia smooth sekali, dan untuk nilainya, di sini sudah sangat bagus sekali, dimana untuk 100 giga di sini dia sudah menunjukkan nilai 100 giga lebih sedikit, atau bisa relatif masih masuk ke dalam toleransi dari alat ini sendiri. Oke, mungkin untuk pengetesannya segitu saja. Baik Sobat BES, mungkin cukup sekian untuk review kita mengenai KEW 3123A ini sendiri. Nah, apabila ada pertanyaan dari Sobat BES mengenai Kyoritsu, bisa kontak melalui WA kami di sini, atau bisa kontak melalui website kami di sini. Dan untuk apabila ada kebutuhan mengenai produk-produk Kyoritsu, bisa membuka di toko online kami di link berikut. Cukup sekian review kita hari ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.